Shalom, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada dalam ibadah online House of Joy pada minggu ini. Saya tetap berdoa agar Bapak Ibu semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan telinga rohani dan mata rohani kita, agar sepanjang ibadah pada hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu, mari satukan hati kita berdoa bersama-sama, dan kita mau mulai ibadah kita. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah hari ini dapat menjadi berkat rohani dalam setiap kehidupan kerohanian kami, sehingga kami diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan kami dikuatkan untuk tetap kuat dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia, termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama, pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir, dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus, dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini, hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah, dan ia memberi perintah untuk ditebang.
Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Haleluya. Setiap pagi rahmatnya baru bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Yang percaya boleh katakan yes. Yes, mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, meninggikan Dia. Sebab hanya Allah kita yang layak. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara-saudara. Boleh katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau beserta kami, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Pakai percaya Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Sebab Engkau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Di tengah lembah Kau ada Tuhan. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Sebab dengan iman kami percaya. Dengan iman
bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bapak Ibu bersukacita pagi hari ini, apalagi kita sudah memuji Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya sukacita yang besar ada di dalam hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya membawakan beberapa pengumuman untuk kita semua. Saudara, bulan Juli kita masih beribadah secara online di YouTube daripada House of Joy. Saudara, saya percaya ini keputusan yang tepat di tengah situasi yang belum pasti untuk kita bersama-sama. Nah, saudara tetap beribadah di YouTube House of Joy dalam waktu yang saudara bisa tentukan pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya setiap hamba Tuhan akan memberkati saudara, memberikan kekuatan rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara juga tetap tergabung di Core Cool Revival. Saudara dapat hubungi gembala kor saudara untuk waktu dan jamnya. Jangan lupa saudara, harus tergabung agar saudara semua tidak terlepas dari komunitas yang dapat membangun setiap kerohanian kita. Nah saudara, yang ketiga, saya juga mendorong untuk setiap bapak ibu tetap mendorong anak-anaknya sekolah minggu secara online. Kita tetap ada sekolah minggu, saudara, jam 11, saudara bisa hubungi guru-guru sekolah minggu. Dan kita semua dapat terus menanamkan nilai-nilai kerohanian kepada anak-anak kita. Saya berdoa supaya anak-anak kita terus bertumbuh dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena setiap pemberian saudara akan memperlebar kerajaan Allah melalui program-program ibadah online di saat-saat ini. Nah, saudara, beri yang terbaik. Saudara dapat lakukan transfer melalui nomor yang sudah ada di layar saudara. Saya percaya saudara memberi karena saudara sudah selalu diberkati oleh Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita berdoa bersama-sama, siapkan hatimu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini akan memberi, berkati setiap pemberian mereka, biarlah setiap persembahan yang kami berikan dari segala sesuatu berkat yang sudah kami terima, itu semuanya berguna untuk kerajaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, pekerjaan mereka, kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan, selalu menyertai setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau menyiapkan hati kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kerohanian kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah kami Tuhan. Kau juru selamat setiap kami. Kau Allah yang setia Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami hanya berpegang kepada Engkau, berpegang kepada janji-Mu Tuhan, yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah gagal Tuhan. Hidup kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita bawa hati kita lebih lagi kita menghadap hadirat-Nya, kita buka hati kita. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kita, berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Biarkan Ia menjamah setiap kita, saudara-saudara. Bila
buat setiap kita yang haus akan dilegakan, akan dipuaskan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lambai, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Mari katakan, hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang janji-Mu Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku
satukan hati kami bersama Tuhan. Bersekutu Tuhan mencari wajah-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Hanya di dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Oh, ya Bapa Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat. Haleluya. Boleh terus, mari saudara, setiap kita jangan ada yang diam. Mari terus kita angkat pujian kita, angkat mazmur kita di hadapannya, biar kita senangkan Dia lewat pujian kita. Oh, setiap nyanyian kita lewat mesbah bersama-sama keluarga, bersama kerabat kita, teman-teman kita. Oh, ya Bapa syukur. Oh, ya Bapa. Haleluya. Sebab kuasa-Mu tidak dibatasi Tuhan. Roh Kudus bekerja. Mari lebih lagi saudara kita nyatakan. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati luka, walau lewati lebah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan setiap kami. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi nyatakan. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan di hidupku, Kau Yesus satu, tiada yang lain Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Oh, dimuliakan Engkau Tuhan dengan pujian dari hati yang rindu. Memuliakan Engkau saja. Oh, Kau Raja dalam hidup, Kau Raja dalam hidup. Tuhan Bapa yang baik, kami sembah, kami sembah. Oh, Kau dimuliakan. Haleluya, memandang wajah-Mu, menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran
mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, nyatakan menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sekali lagi bersama katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar oh, hadir dalam hidupku, dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, sekali lagi bersama katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara beribadah walaupun lewat live streaming. Saya percaya lawatan Tuhan tetap nyata, tetap ada. Sebelum kita dengar pesan Tuhan pada siang hari ini, mari kita izinkan Roh Kudus boleh menjamah dan memimpin kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan-Mu. Di masa-masa yang sulit ini, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Itu sebabnya biar firman-Mu hari ini boleh mengajar kami lagi, menuntun kami lagi. Agar kami boleh berjalan bukan seperti apa yang dunia kehendaki, tapi seperti apa yang Bapa kehendaki. Jangan lewatkan seorang pun yang hari ini beribadah walaupun ada di rumah kami masing-masing, yang kembali beraktivitas tanpa berkat daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, jadikan berkat. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara,
Judul khotbah renungan pada siang hari ini saya beri tema sikap yang benar menurut Alkitab, menurut firman ketika kita berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Saudara-saudara, mari kita jujur, kita harus akui kita sedang berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Saudara-saudara, kita tahu bahwa COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini telah meruntuhkan begitu banyak sendi-sendi di setiap negara. Banyak perusahaan-perusahaan yang goncang, ekonomi dunia sedang goncang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang depresi, banyak orang sakit jiwanya. Sehingga tidak heran PBB merilis satu data kurang lebih 1 bulan yang lalu bahwa angka perceraian di seluruh dunia, saudara-saudara, itu cenderung menaik. Ada banyak kasus-kasus kriminal yang semakin bertambah, banyak kasus bunuh diri, dan terutama saudara-saudara, ya wabah ini membuat begitu banyak kesulitan. Nah saudara-saudara, apa yang sepatutnya orang-orang percaya, kita orang-orang percaya, dan harusnya bisa melakukan apa yang berkenan, dan apa yang benar di masa-masa sulit. Saudara-saudara, tidak salah merindukan pemulihan. Tapi saudara-saudara, berapa banyak di antara kita merindukan bumi ini pulih. No, saudara-saudara. Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, pada hari-hari terakhir, pada akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan, semakin mendekati kedatangan Tuhan, maka saudara-saudara akan semakin sukar, kata Alkitab. Ya, geografis di seluruh dunia, kehidupan sosial, ekonomi, geologis, dan semua melanda seluruh dunia. Dan kita berada dalam masa-masa yang sangat sulit. Nah, sebagai orang percaya, mari kita belajar dari Habakuk, saudara-saudara. Saya akan ajak saudara-saudara membaca di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kenapa saya rindu saudara-saudara jemaat Tuhan belajar dari Habakuk ketika berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Yang pertama tentunya saudara-saudara, Habakuk mengalami masa-masa yang sulit. Itu sebabnya di dalam pasal yang ketiga terungkap, walaupun tidak semuanya diwakilkan, tapi paling tidak saudara ngerti. Ketika Habakuk berkata, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba. Artinya ini saudara-saudara, secara finansial, secara kemakmuran sudah tidak ada lagi yang perlu diharapkan. Infrastruktur habis, kekacauan terjadi di mana-mana saudara-saudara. Jadi artinya Habakuk berada di dalam situasi kondisi negara yang hancur dalam segala hal. Kenapa saudara-saudara? Karena minimal karena 2 hal. Yang pertama, karena memang bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh rajanya Yoyakim itu mentalnya bobrok. Hampir seluruh orang Israel mentalnya bobrok. Itu sebabnya Allah menahan berkatnya. Bukan saja karena pejabat-pejabatnya korup tidak memperhatikan rakyatnya. Kalau saudara perhatikan di dalam Habakuk pasal yang pertama, saudara akan melihat ini. Lihat ya, Habakuk 1 ayat 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya
dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara lihat, Habakuk tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak peduli dengan keadilan. Kekerasan terjadi setiap hari. Ada banyak orang terluka. Bahkan di dalam masanya Habakuk, banyak anak-anak gadis mereka dijual, saudara-saudara, dijadikan budak, dijual sebagai istri bangsa-bangsa yang lain. Sehingga Tuhan marah. Habakuk sejaman dengan Yeremia. Yeremia melaporkan hal yang sama. Dan Yeremia mengatakan bahwa Allah murka. Saya akan ajak saudara-saudara lihat Yeremia pasal yang ke-6. Saya ajak saudara-saudara baca Yeremia 6. Lihat ayat yang ke-7. Seperti mata air meluap airnya, demikianlah kota itu meluap kejahatannya. Coba lihat, kejahatannya meluap. Itu artinya begitu banyak kejahatan. Kekerasan, lihat. Aniaya terdengar di dalamnya, luka dan pukulan selalu ada kulihat. Ayat 13. Mulai dari ayat 12. Rumah-rumah mereka beralih kepada orang-orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku akan mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil, lihat, sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Coba bayangin. Wow. Bukan cuma karena penduduknya bobrok saudara-saudara. Tapi karena Allah akhirnya turun untuk menghukum bangsa ini. Habakuk berada di dalam masa-masa ini. Lihat. Pejabatnya korup. Semuanya berada dalam kehidupan yang egois, kejahatan, kecurangan terjadi. Lalu yang kedua, udah hancur, lihat. Allah hukum bangsa Israel. Dengan apa? Yang kedua nih lihat. Allah kirim orang Kasdim. Allah kirim Babil. Untuk apa? Dalam rangka untuk menghukum supaya bangsa Israel bertobat. Jadi saudara-saudara, hukuman Allah menambah beratnya tekanan bangsa ini. Lihat ayat yang kelima, Habakuk 1. Ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kastim. Bangsa yang garan dan tangkas itu melintasi lintang bujur bumi. Untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaannya mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilan keluhurannya berasal dari dirinya sendiri. Kudanya lebih cepat dari macan tutul. Lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali menyambar mangsa. Saudara, dimanapun saudara berada, dengar nih. Sudah orang-orangnya korup. Negaranya miskin, saudara-saudara, negaranya penuh kekacauan, hidup di dalam ketidakbenaran, semua orang besar kecil dari yang tua sampai yang kecil, bahkan nabi-nabinya, imam-imamnya melakukan yang sama dan akhirnya Tuhan tambah hukum. Untuk apa sebenarnya Tuhan menghukum? Supaya bangsa Israel bertobat. Dan dikatakan gini, Tuhan melakukan satu pekerjaan yang tidak dapat kamu percayai sebelumnya. Apa hubungannya dengan COVID-19? Saudara mau peka enggak? Januari ini saya kasih tahu. Januari, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kalau saudara ingat, khotbah-khotbah dihiasi dengan apa saudara-saudara? Bicara tentang banjir. Banjir yang luar biasa terjadi pada malam tahun baru. Melanda Jakarta dan sekitarnya. Wah, orang-orang berkata, dulu udah lama gak banjir seperti ini. Sesuatu yang luar biasa. Kita tidak sadar saudara-saudara bahwa 2 bulan kemudian akan datang satu hal yang sulit kita percayai. Tidak ada gereja di seluruh dunia bahkan yang melakukan ibadah, yang boleh beribadah. Semua gereja ditutup. Karena apa? Karena ada wabah yang sekarang ini lebih dari 8 juta orang, mungkin 8.300.000 orang, mungkin lebih. Saudara-saudara, yang meninggal mungkin bisa 500.000 orang di seluruh dunia. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memastikan kapan ini hal akan berakhir. Kita sedang berhadapan dengan masa-masa sulit. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya?
Alkitab berkata, belajar dari Habakuk. Lihat yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua. Habakuk berdoa kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Yang pertama saudara-saudara, yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan masa-masa sulit dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, mari datanglah kepada Tuhan. Ini hal yang paling utama dan yang terutama. Kenapa? Karena saya percaya Roma 8:28. COVID-19 ini Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk membawa kembali umatnya. Mencari wajah Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Seluruh orang, besar kecil, tua muda. Dari nabi sampai imam melakukan yang jahat. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang tidak dapat dipercayai. Tuhan kirim Kasdim. Kalau Tuhan kirim COVID-19. Sebelumnya kita tidak dapat mempercayainya. Maksudnya apa saudara-saudara? Supaya kita datang berseru kepada Tuhan. Ketika kesulitan saat-saat ini datang. Jangan kau hitung-hitung berapa besar saldomu. Karena satu kali saldomu juga akan berkurang. Seberapa kuat kita punya perusahaan. Seberapa banyak teman-teman yang dapat menolong kita. Seberapa kuat gereja bisa mempersiapkan dan menolong kita. Seberapa banyak sembako. No. Saat-saat seperti ini. Mari carilah wajah Tuhan. Dia satu-satunya pribadi yang tidak tergoncangkan. Ibrani pasal 12 dikatakan, satu kali aku akan menggoncang seluruh dunia. Dan dia sedang lakukan sekarang. Supaya nyata satu saja yang tidak tergoncangkan. Dia pribadinya. Kepada dialah seharusnya kita datang. Yang kedua saudara-saudara. Mari datang hadapi dengan iman. Kenapa saudara-saudara? Sama seperti Habakuk. Jadi saudara-saudara ketika Habakuk berada dalam masa-masa sulit. Udah masa sulit dia datang. Allah datangkan orang Kasdim. Waduh kesusahan luar biasa. Tapi saudara-saudara Alkitab berkata dengan tenang akan kuda hadapi. Kenapa saudara-saudara Habakuk menghadapi masa-masa sulit dengan tenang? Karena ada saatnya, ada waktunya Tuhan stop. Tuhan bela. Dan ternyata betul saudara-saudara. Babil dihancurkan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam pasal yang ketiga. Habakuk bilang begini. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun lihatnya dengan tenang. Akan kunantikan hari kesusahan. Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Siapa yang menyerang? Kasdim. Tidak ada orang yang bisa memprediksikan bahwa Kasdim bisa dikalahkan. Ada banyak alasan Habakuk untuk cemas. Karena Kasdim begitu kuat. Tapi Habakuk tetap tenang. Kenapa? Karena dia percaya Kasdim akan dikalahkan. Kasdim akan berakhir. Begitu juga saudara dengan wabah ini. Berapa banyak di antara saudara tetap tenang. Walaupun sekarang ini belum kelihatan tanda-tanda akan selesai. Tapi berapa banyak saudara tenang. Kenapa? Karena COVID ini cuma alat. Tuhan sedang melihat kita. Dia sanggup memelihara hidup saudara. Dia sedang memurnikan hidup saudara. Supaya apa? Supaya kita siap berhadapan dengan Tuhan. Dia dimurnikan, kita dimurnikan. Itu sebabnya percayalah. Kalau saudara perhatikan kata-kata dari Paulus. Atau penulis kitab Ibrani dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dari mana kata-kata ini? Kalau saudara punya Alkitab yang ada referensinya. Saudara akan menemukan kata-kata Paulus datangnya dari Habakuk. Saudara orang percaya, saya orang percaya. Seharusnya kita memiliki sikap yang tenang. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepercayaan kita. Murid-murid satu kali dilanda dengan badai. Luar biasa dan mereka semua ketakutan berdiri pegangan tiang semua. Satu orang tetap tertidur. Siapa dia? Yesus. Kenapa sementara orang-orang ketakutan Yesus tertidur? Karena Yesus percaya alam semua hal ada dalam tangannya. Itu sebabnya dia tetap tenang. Bahwa Bapaknya akan menolong dia. Berapa banyak di antara saudara hari-hari ini engkau sedang khawatir, engkau sedang goncang, engkau sedang kompromi, engkau sedang menghalalkan segala cara. Itu menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang beriman. Hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, mari bertobat. Percayalah bahwa Tuhan sanggup tolong saudara. Yang ketiga saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan menghadapi masa-masa yang sulit ini? Kalau saudara perhatikan ketenangan yang
alami oleh Habakuk, ini sedang berbicara tentang orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang bisa bertindak bijaksana. Ketenangan itu bicara tentang kebijaksanaan. Di dalam ketenangan, dia bisa berpikir dengan baik. Di dalam ketenangan, dia bisa merencanakan dengan baik. Ini berbicara, mari hadapi dengan hikmat. Dalam menghadapi masa-masa sulit, saudara tidak bisa tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa, orang yang panik, dia akan melakukan banyak pelanggaran, dia akan melakukan banyak kesalahan. Itu yang ditulis di dalam kitab Amsal. Mari coba kita lihat Amsal pasal yang ke-19, ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Coba lihat, saudara-saudara. Berapa banyak di antara kita nih ketika saat-saat ini kita tergesa-gesa, kita lakukan bisnis ini, banting lagi bisnis sana. Tapi kita tergesa-gesa dan kita bisa melakukan hal yang salah. Berapa banyak di antara kita salah pilih pasangan, salah minum obat, salah bertindak. Karena apa? Karena tidak tenang. Kerajinan juga tidak ada artinya, kepintaran pun tidak ada artinya ketika kita tidak tenang. Bahkan bonusnya saudara-saudara, di masa-masa sekarang, di mana orang bisa terpapar virus COVID-19. Saudara tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia miskin, tidak peduli dia orang dewasa atau tidak. Semuanya bisa terpapar. Kita tidak tahu saudara-saudara, kalau kita pegang satu benda dan benda itu ada virusnya, ya di tangan kita bisa ada virus. Kita berhadapan dengan orang yang terpapar virus positif, wah kita bisa tertular. Dan ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Terutama orang yang dengan komorbid. Komorbid itu adalah orang-orang yang sudah punya penyakit terlebih dahulu. Itu akan lebih parah. Tapi bukan berarti orang-orang sehat, seperti kita nih saudara mungkin yang sehat, tidak bisa akhirnya parah. Data mengatakan, saudara-saudara, banyak orang meninggal. Apalagi ketika slim sudah berproduksi begitu banyak di jalur kita punya tenggorokan, paru-paru tertutup. Wah itu sangat berbahaya. Di mana-mana orang harus pakai masker, cuci tangan, sehat. Tapi apakah ini jaminan saudara-saudara? Kadang-kadang saudara-saudara kita tidak bijaksana, kita lupa. Nah orang yang bijaksana nih seperti ini, lihat. Orang yang bijaksana dia bisa tenang dan dapat berkat ini. Coba lihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat 30. Saya baca buat saudara. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi ternyata orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya perlindungan Tuhan, orang-orang yang tenang, orang-orang yang bijak, hatinya lebih damai. Ketika dia damai, Bapak Ibu dengar saudara-saudara. Lihat, ketika dia damai, antibodinya semakin kuat. Alkitab yang bilang, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Hati yang gembira seperti obat kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara ini bonus. Itu sebabnya saudara-saudara mari belajarlah untuk tenang. Berhadapan dengan masa-masa yang sulit. Supaya apa? Supaya saudara dapat hikmat dari Tuhan. Untuk bertindak. Apapun saudara yang saudara rencanakan, saudara mau lakukan. Marilah milikilah ketenangan. Yang keempat, saudara-saudara. Yang pertama tadi diingat betul. Datang kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menegur saudara. Saudara yang sudah lama gak bisa mengampuni. Saudara yang biasa-biasa saja. Saudara yang pelit. Saudara yang mungkin hitung-hitungan. Saudara yang mungkin dikuasai oleh dosa-dosa tersembunyi. Ini waktunya untuk bertobat. Yang kedua saudara-saudara datanglah dengan iman. Saudara-saudara iman ini diperlukan saat-saat ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang tidak percaya bahwa ini datangnya dari Tuhan. Ini ujian supaya saudara semakin dimurnikan. Ini ujian supaya saudara dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Tetapi saudara-saudara bicara tentang ketenangan, itu juga bicara tentang tindakan yang bijaksana. Saya challenge kepada saudara-saudara untuk jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Sehingga saudara bisa berperilaku baik, merencanakan baik. Dan saudara terhindar dari hal-hal yang buruk. Yang keempat, yang terakhir saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8.
Ya, saya baca buat Bapak Ibu Saudara-saudara. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, perhatikan, yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara-saudara, apa yang seharusnya kita lakukan di masa-masa sulit? Di masa-masa sulit seharusnya kita lebih merindukan kerajaan Allah. Saya tidak menyalahkan saudara, aduh rindu ya selfie lagi di mall ini, selfie lagi di mall itu. Aduh pengen ke Raja Ampat ya, aduh saya juga tidak menyalahkan saudara yang rindu. Aduh rindu jalan-jalan lagi ya ke Singapura, jalan-jalan lagi ke Eropa. Tapi saudara-saudara, saudara yang rindu hal yang seperti ini, apakah saudara tidak merindukan kedatangan Tuhan? Saya ragu. Saudara lebih rindu dunia ini dibanding merindukan Tuhan. Padahal saudara-saudara, saudara hanya bisa tinggal di dunia ini 70. Itu pun kalau saudara kuat, makan sehat, ya saudara-saudara hidup teratur, saudara bisa kuat sampai 80. Tapi kalau saudara hidup sembarangan, makan sembarangan, jarang istirahat, jarang olahraga, stres tinggi, ya paling 60, di bawah 60. Saudara tahu ya almarhum pendeta Petru Kumase, hampir 57 tahun, rata-rata banyak orang meninggal di bawah 60. Saudara-saudara, apakah kita hidup all out hanya untuk umur yang pendek? Padahal saudara-saudara kita akan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu bukan 60 tahun. Nah, adakah saudara merindukan kehidupan yang itu lebih hebat dari kehidupan cuma 60 tahun. Lebih baru, tatanannya baru, langitnya baru, buminya baru, status sosialnya baru, semuanya dinamikanya baru, dahsyat. Berapa banyak saudara berkata, itu mah nanti. Oh no, saudara-saudara. Kalau saudara berkata itu nanti, saudara akan menyesal nanti. Yang nanti itu sangat ditentukan apa yang kita lakukan sekarang. Saudara boleh rindu semuanya akhirnya balik. Hari-hari ini banyak mall dibuka, wah saudara senang. Berapa banyak di antara saudara kok merindukan satu tatanan yang baru. Wahyu pasal 21 berkata, sesungguhnya aku akan membuat sesuatunya baru. Lihat ya, buminya baru dibuat. Begitu hebat. Saudara tidak mau merindukan? Mungkin saudara berkata bahwa ini angan-angan, no. Nah, ciri orang yang merindukan Tuhan untuk kehidupan yang akan datang kelihatan. Nih, saya tutup dengan 1 Timotius pasal yang ke-6. Saudara boleh lihat, saudara rindu Tuhan atau enggak. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Walaupun ini peringatan untuk orang tertentu, tapi paling tidak untuk semuanya. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu, lihat, untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Kayanya menjadi kayanya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, lihat, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup yang sebenarnya bukan yang sekarang. Walaupun kita real sekarang, tapi nanti akan ada yang real sesungguhnya. Bukan 60 tahun, bukan 67 tahun, bukan 77 tahun. Lebih dari 1 juta tahun, lebih dari 1 miliar tahun, selama-lamanya. Saudara merindukan Tuhan. Kalau saudara rindu Tuhan, saudara akan kaya dalam apa? Dalam berbagi. Berbagi waktu. Berbagi kepintaran. Berbagi kepandaian. Berbagi harta saudara. Berbagi kekuatan. Selalu ada waktu untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara berada. Kalau saudara adalah merindukan Tuhan, saudara seharusnya menjadi penata layan yang bertanggung jawab. Selagi masih ada. Saudara dengar COVID-19 yang kita hadapi hari-hari ini. Kesusahan melanda di dunia. Keburukan, kesulitan terjadi.
ini sedang mengatakan kepada saudara, nak, ada sesuatu yang jauh lebih hebat. Tatanan yang baru, dunia yang baru, bumi yang baru, langit yang baru. Rindukanlah itu. Saya berharap saudara-saudara 4 hal ini membawa saudara dan saya untuk siap berhadapan dengan situasi yang hari-hari ini begitu sulit. Supaya apa? Supaya kita didapati berkenan di hadapan Tuhan menjelang kedatangan yang kedua kali. Haleluya, amin. Saudara-saudara, siapapun saudara yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, dan saudara merasa bahwa Tuhan sedang kuatkan saudara, Tuhan sedang ingatkan saudara. Mungkin hari-hari ini engkau hidup egois, ada dosa tertentu yang saudara simpan, saudara mesti bertobat. Kenapa saudara-saudara? COVID-19 adalah sesuatu yang tidak pernah dikira sebelumnya. Ini datangnya dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menarik saudara. Mungkin saudara biasa-biasa saja, memberi biasa-biasa saja, melayani biasa-biasa saja. Tidak all out. Ini waktunya untuk all out. Kalau kau dengar hari ini firman Tuhan, dan kau merasa bahwa Tuhan, aku perlu didoakan. Tuhan, aku perlu dijamah Tuhan. Dan aku mau berubah. Taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pesan firman Tuhan yang kuat yang siang hari ini kami boleh dengar. Kami tahu Tuhan, kami sedang berhadapan dengan satu pekerjaan Tuhan yang melanda dunia yang sebelumnya kami tidak perkirakan. Sama seperti Habakuk berhadapan dengan orang Kasdim. Tidak sesuatu pun yang diperkirakan. Tapi ini membawa bangsa Israel bertobat. Ajar kami Tuhan peka, supaya kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami mempersiapkan untuk hal yang lebih mulia, lebih dahsyat. Yaitu kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Kalau selama ini kami kurang sungguh-sungguh, Tuhan ajar kami peka Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah di dalam gedung, tapi kami percaya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami rindu untuk melayani Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kami mau excellent untuk Tuhan. Sebagai pegawai, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar mahasiswa, kami mau melakukannya excellent untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali kelak Tuhan, Engkau akan berkata kepada kami, sabarlah hambaku yang baik. Mari bersama-sama aku memerintah di dalam bumi dan langit yang baru, kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara, kita sudah di akhir daripada ibadah online. Dan saudara, saya mau berdoa sekali lagi. Berdoa berkat untuk kita semua, untuk menutup ibadah online kita. Saya percaya hari ini kita sudah diberkati dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari lanjutkan setiap aktivitas saudara, Bapak Ibu semua pada pagi hari ini di dalam anugerah Tuhan melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.